semua. Karena tipikal rambut kayak gini nih, kalau tumbuh itu bukan memanjang, lagi ya, kayak vas bunga. Jadi potnya kecil, bunganya mekar ke atas. Hai, gue mau kasih tips gimana cara gue potong rambut yang kribo, afro kayak gini. Dan model apa sih yang cocok buat rambut tipikal kayak gini? Nah, pokoknya simak video ini ya sampai habis, oke? Let's go! Halo, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jadi di video kali ini yang kayak gue bilang tadi, gue mau kasih tips ke kalian bagaimana cara gue potong rambut kribo atau afro kayak gini. Nih, langsung aja gue ceritain. Jadi langkah pertama lo harus punya sisir afro kayak gini. Ya jadi afro itu sebutan rambut kribo kalau di bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi kalian mesti punya sisir yang kayak garpu kayak gini teman-teman. Bentuknya nggak harus kayak gitu, setidaknya bisa mencungkil rambut yang kribo ini keluar semua. Supaya apa? Supaya bentuk aslinya tampak. Bentuk aslinya, iya benar. Jadi keluar semua. Karena tipikal rambut kayak gini nih, kalau tumbuh itu bukan memanjang, tapi membesar. Paham ya? Jadi kalau rambut yang lurus atau gelombang itu kalau tumbuh, dia panjang ke bawah. Tapi kalau tipikal rambut kayak gini, kalau tumbuh, dia membesar dan menggumpal kayak gitu teman-teman. Makanya teknik potongnya itu nggak sama kayak biasanya motong rambut yang tipikalnya lurus atau gelombang atau ikal kayak gitu-gitu. Jadi ada teknik khusus. Yang pertama tadi ya gue cungkil-cungkil dulu pakai sisir afro yang gue lakuin tadi. Tapi dalam kondisi kering ya, jangan lo basahin rambut afro ini kalau mau dicukur. Itu tips pertama. Jadi dicungkil dulu. Terus tips kedua, jangan di parting atau jangan di section teman-teman. Kenapa? Kalau lo parting atau kalau gue parting lah ya, ini kan pengalaman gue ya nggak sih. Jadi kalau gue parting, nanti gue akan kesulitan waktu konekin antara rambut bawah dan rambut atas. Kan gini, kalau gue parting kan otomatis gue motong rambut bagian bawahnya kan, samping dan belakangnya. Nah nanti waktu partingnya dibuka, pasti akan disconnect, dan disconnect itu akan susah nyambunginnya. Nah khusus untuk rambut yang kribo ini, kalau dia disconnect itu akan tampak kayak mushroom atau jamur teman-teman. Apalagi ya, kayak vas bunga. Jadi potnya kecil, bunganya mekar ke atas. Paham ya maksud gue ya. Jadi yang pertama dicungkil-cungkil dulu pakai sisir afro dalam kondisi kering. Yang kedua jangan diparting. Pokoknya ya kayak gitu. Kalau diparting, gue akan kesulitan waktu konekin atau nyambungin antara rambut bawah dan rambut atas. Udah dua itu aja. Perbedaan motong rambut yang normal, ya ini juga normal sih. Maksudnya motong rambut yang lurus dan gelombang dibanding dengan rambut kribo atau afro kayak gini teman-teman. Jadi kayak gitu. Oke, itu tipsnya. Dan ya kali ini rambut bagian samping dan belakangnya akan gue buat low fade teman-teman. Jadi seperti biasa kayak gue buat fade di video-video gue sebelumnya ya. Nih teman-teman yang udah gabung, yang udah lama ini pasti paham lah gimana cara gue buat fade ya nggak sih. Nah buat yang baru gabung di video gue atau di channel gue ini, kalian kayaknya mesti cek video-video gue sebelumnya gimana cara gue buat fade, dan gue jelasin secara detail di situ. Prinsipnya adalah buat garis, ilangin garis. Di situ ada 3 garis: baseline, guideline, dan middle line. Jadi di video ini gue nggak terlalu jelasin detailnya gimana cara gue buat fade-nya ya di bagian samping dan belakang. Intinya cara gue motong rambut afro itu ya kayak gitu tadi. Gue nggak akan parting, dan pertama gue
cungkil-cungkil supaya gue tahu bentuk aslinya. Kayak gitu teman-teman. Oke. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai di sini. Terutama buat kalian yang baru gabung, seperti biasa gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengikuti tombol like dan subscribe tentunya. Promosi lagi. Oh iya teman-teman, sedikit informasi buat kalian, mohon maaf. Jadi di video ini ada kesalahan teknis gue dalam merekam video ini. Jadi gue nggak bisa ngerekam, gue nggak kerekam keseluruhan cara gue potong sampai akhir. Jadi gue hanya menampilkan gimana cara gue potong rambut bagian samping dan belakangnya. Tapi gue jelasin aja ya. Jadi rambut bagian atas itu nggak gue potong terlalu banyak teman-teman. Hanya gue ambil sedikit aja di bagian ujung-ujungnya. Pakai teknik clipper overcomb. Terus freehand juga. Pokoknya rambut bagian atas nggak terlalu banyak gue ambil. Gitu aja. Karena niatnya gue hanya ngerapiin aja atau ngurangin sedikit panjangnya aja. Jadi prinsipnya rambut bagian atas nggak terlalu banyak berubah. Mungkin perubahannya pas di stylingnya aja nanti di belakangnya. Gue sih tadi berpikir perlu nggak sih gue posting karena video ini nggak lengkap. Tapi karena gue rasa ini penting, gue pengen berbagi atau nge-share ke kalian. Ya udah, walaupun tampilannya kurang cukup secara visual, tapi gue bisa sampein secara audio di sini. Dalam gue nyampein gimana cara gue potong rambut yang kribo atau afro kayak gini teman-teman. Oke, kayak gitu ya. Jadi untuk rambut yang kribo itu bahasa Indonesianya, afro itu bahasa Inggrisnya teman-teman. Belagu sekali gue, gak itu setahu gue ya. Jadi kayak gitu. Jangan diparting pokoknya. Terus jangan ada disconnect, karena kalau ada disconnect nanti akan tampak kayak jamur atau mushroom. Ya, gue rasa sebagian dari kalian yang nonton video ini mungkin tahu lah ya. Mungkin ada video yang motong rambut afro tapi di parting. Oke, jadi segitu aja. Gue menyampaikan tips dari gue. Kesimpulannya adalah tadi jangan di parting dan dicungkil. Jadi usahakan dalam kondisi kering. Jadi jangan dibasahin ya. Buat hasilnya kayak gini. Ya terserah penilaian kalian seperti apa. Pokoknya ini yang biasa gue lakukan tanpa bermaksud gue menggurui atau mengajari kalian ya. Oke, gue Didi pakai IE, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan, komentar, saran, dan kritik dari kalian. Oke? Ya, buat hasilnya kalian bisa perhatikan lah ya ekspresi customer gue dari sebelum dan sesudahnya. Gue tunggu komentar kalian di kolom komentar. Oke? Thank you dan bye-bye!